المرسلين والهم الملائكة المقربين وافتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما ووسع لنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا واجها في الدنيا والآخرة من المقربين كسرنا وليحسنا في آل يقيم بلا زوال يا مبدئ بلا مثال فلك الحمد ولك الشكر ولك المنة ولك الشرف على كل حال ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Janaiz, kitab menerangkan tentang jenazah. Faslun, fasal allazi yalzamu lil mayyit arba'u khisalin. Allazi perkara yalzamu yang wajib lil mayyit bagi mayit arba'u khisalin ada 4 macam. Yang pertama ghasluhu memandikan mayit, wa takfinuhu mengkafani mayit, wa sholatu alaihi mensolati atas mayit, wa dafnuhu dan menguburkan mayit. Al makna maknanya annalladzi bahwasanya perkara yalzamuna yang wajib bagi kita fi'luhu untuk kita lakukan lil mayyiti bagi mayit al muslimi yang muslim ghairi syahidi yang mana mayit tadi bukan yang mati syahid. Syahid itu yang dimaksud di sini adalah syahid dunia wal akhirah, yaitu seorang muslim yang berperang melawan orang kafir untuk membela agama Allah. Nah, ini disebut syahid dunia wal akhirah. Kalau syahid dunia wal akhirah ini dia tidak wajib untuk disolatkan, tidak wajib juga untuk dikafani, tidak wajib juga untuk dimandikan. Nah, syahid ini ada terbagi menjadi 3. Yang pertama syahid dunia. Syahid dunia ini mereka yang berjuang di jalan Allah untuk membela agama Allah, tapi niatnya apa? Dunia. Kalau dapat harta rampasan perang misalkan. Jadi niatnya untuk kepentingan duniawi. Yang kedua syahid dunia wal akhirah yang itu tadi. Nah, ini sama. Ini apa? Kalau dia mati di medan perang maka dihukumi syahid. Yang sikok syahid dunia, yang sikok syahid dunia wal akhirat. Kalau syahid akhirat itu orang yang mati dalam keadaan tenggelam, orang yang mati dalam keadaan sakit perut, orang yang mati dalam keadaan tolabul ilmi, itu syahid akhirat. Kalau syahid akhirat tetap wajib disolatkan. Walau ghairiqan, lain dari orang yang mati syahid tadi, walau ghairiqan, meskipun mayitnya dalam keadaan tenggelam. Wa qatilan nafsi, meskipun si mayit tadi mati dengan sebab bunuh diri. Wasiqatan, bayi yang keguguran, ulimat yang diketahui hayatuhu tanda-tanda kehidupannya. Jadi janin ini kan kalau semisal dia kurang dari 4 bulan, contoh misalkan masih segumpal daging atau segumpal darah, tahu-tahu keluar, tahu-tahu keluar, maka dia tidak wajib untuk dimandikan, tidak wajib untuk disolatkan, tidak wajib untuk dibungkus, tapi sunnah dikuburkan. Itu kalau berupa masih gumpalan daging. Terus ada juga janin yang ketika dia keluar sudah hampir berbentuk fisik, sudah hampir membentuk tubuh tapi belum sempurna. Jadi usianya masih kurang 4 bulan juga, tapi bentuk tubuhnya belum sempurna dan tidak ada tanda-tanda kehidupan ketika dia lahir. Nah, ini juga tidak wajib untuk dimandikan, tidak wajib.
tidak juga wajib untuk disolatkan, sunnah dibungkus dan wajib dikubur. Ada lagi yang janin ketika lahir usianya belum nyampe 4 bulan tapi sudah sempurna, ya, tubuhnya sudah sempurna, lado mata, lado telinga, lado tangan, lado kaki. Tapi ketika lahir tidak kacik tanda-tanda kehidupan. Begitu lahir itu tidak kacik suara oek, nangis sudah kacik. Memang tidak kacik tanda-tanda kehidupan. Begitu lahir memang nyawanya sudah hilang. Nah ini juga tidak wajib untuk disolatkan. Ya, cukup dimandikan, terus dikafani, lalu dikubur. Tidak wajib disolatkan. Tapi kalau seandainya begitu dia lahir ada suara ada tanda-tanda kehidupan, meskipun hanya beberapa menit saja, maka dihukumi seperti mayit dewasa. Lalu semisal ada ibu mengandung sudah usianya sudah masuk bahwasanya anak yang dikandung ini bakal lahir, akan tetapi sang ibu telah mati duluan, dan menurut tim medis bayi yang ada di dalam kandungannya ini hidup posisinya dalam keadaan dia bernyawa, maka wajib untuk membedah perutnya. Ya. Tapi kalau seandainya tidak ada tanda-tanda kehidupan menurut tim medis, memang sudah tidak kacik lagi kehidupannya di dalam kandungan ibunya ini tadi, maka dikuburkan bersama kandungannya. Si ibu dikuburkan dengan kandungannya. Amin. Yang wajib bagi kita orang Islam atas mayit selain daripada mati syahid tadi arba'u khisal, 4 macam. Wajibnya wajib apa? Wajib ain apa wajib kifayah? Wajib kifayah. Wajib ain ini yang dihitung, yang jadi tolak ukurnya pelaku dan perbuatannya. Contoh pecah sholat. Sholat itu wajib. Nah yang melakukannya juga beda dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah ini yang penting perbuatannya, bukan pelakunya. Sehingga kalau seandainya ada yang mewakili untuk menguburkan, untuk ngafani, untuk nyolati, maka gugur bagi yang lain. Jadi wajib yang pertama al-ghuslu, memandikan, yang kedua mengkafani, wassalatu alaihi, menyolatkan, wadabnun, dan menguburkan, wasayati, dan nanti akan datang al-kalamu, pembicaraan, alaiha, atas 4 perkara ini mufassalan secara terperinci, nanti dijelaskan. Wataraka khamsatan, dan di sini Sayyid Salim bin Sumair meninggalkan yang kelima. Apa dia yang kelima? Wa ya hamluhu ilal qabri, yaitu mengantarkan jenazah sampai ke kuburan. Fa iza fa'ala hazil khisal, apabila 4 perkara ini telah dilakukan, wahidun, oleh salah seorang, minna, dari kita, walau ghaira mumayyizin, meskipun yang melakukannya ini uang yang belum tamyiz. 4 perkara ini telah dilakukan oleh salah seorang, ataupun yang melakukannya ini cuman uang yang tapi belum dia tamyiz. Tamyiz apa dia? Yang dikatakan tamyiz apa? Pinter, baca makan, baca minum, baca istinja dewek, itu tamyiz. Meskipun yang melakukan 4 perkara ini belum tamyiz, tapi dia sudah menggugurkan kewajiban ini bagi yang lain. Awasalal mayyitu nafsahu, atau meskipun yang memandikannya itu adalah mayit itu sendiri. Mayit ini tahu-tahu sudah pacak mandi. Awasalahu mayyitun akhar, atau yang memandikan ini mayit yang lainnya. Sebagai bentuk apa? Karomatan, sebagai bentuk karomah. Misalkan yang meninggalnya tadi wali.
tahu-tahu lapat apa meskipun dalam keadaan mayit mandi dewe. Sakoto al haraj. Kalau demikian maka gugurlah dosa anil baqin dari yang lainnya. Jadi contohnya di sini kan oleh Said Ahmad bin Umar As-Satiri diomongkannya mayit pacak mandi dewe atau ada mayit yang lain mandi kenyo sebagai bentuk karomah. Ini contoh baik. Adonyo wallah alam. Intinya memandikan mayit itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mewakili maka yang lain gugur, kewajiban yang lain gugur. Jadi kalau macam ini bolehkah yang memandikan itu orang kafir? Hah? Yang memandikan itu orang kafir boleh tak? Kalau menurut keterangan yang tadi boleh tak? Hah? Boleh. Yang wajib itu kan mandinya, bukan yang memandikannya itu terserah. Nak dia belum tamyiz, nak dia kafir boleh asal dimandikan. Wahal yakfi ghuslul jin, bahkan di sini dicontohkan apakah sudah dianggap cukup kalau seandainya yang memandikan ini jin. Misalkan semasa hidupnya dia punya khodam jin. Begitu dia mati, akhirnya jin yang mandikannya. Nah, cukup enggak? Qala Ar-Ramli, maka berkata Imam Ramli, na'am, cukup, sah. Wa qala Ibnu Hajar, sementara menurut pandangan Imam Ibnu Hajar lah, tidak cukup. Jadi kalau menurut Imam Romli, kalau seandainya mayit ini dimandikan oleh jin maka dianggap cukup dasar, tidak perlu lagi dimandikan ulang. Tapi kalau menurut Imam Romli, menurut Imam Ibnu Hajar tidak cukup, harus diulang lagi. Harus yang mandikannya manusia. Wa yahrumu, dan haram ghuslus syahidi. Haram hukumnya memandikan orang yang mati syahid. Haram. Jadi kalau seandainya ada seorang muslim yang berjihad di jalan Allah untuk membela agama Allah, kok dia meninggal di medan perang, maka haram bagi kita yang muslim ini memandikannya, wassalatu alaihi, dan juga mensolatinya. Wajibu, yang wajib itu cuma apa? Takfinuhu wa dafnuhu. Yang wajib hanya mengkafani dan menguburkannya. Kalau yang mati syahid, tapi syahid dunia wal akhirah ya, atau syahid dunia. Tapi kalau seandainya syahid akhirat, contoh pecah kita talabul ilmi, cai nanti hidup main atau mati misalnya. Hukumnya sama, hukumnya sama seperti mayit pada umumnya. Amal mayitul kafir, adapun mayit yang kafir, mayit kafir ini ya, berarti bukan muslim. Fayajuzu, hukumnya bukan wajib tapi boleh untuk ghusluhu, memandikannya. Wa tahrumu as-salatu alaihi, akan tetapi haram mensolatinya. Itu kalau mayitnya kafir. Fa'in kana mu'ahada, kalau seandainya si mayit ini adalah kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad apa? Pernah dengar kafir mu'ahad? Sudah dulu pernah dijelaskan. Kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Islam untuk tidak mengangkat senjata atau untuk tidak mengadakan perang dalam jangka waktu tertentu. Ini kafir mu'ahad. Kafir mu'ammanan, yang mu'ammanan pula, au mu'ammanan, orang kafir yang meminta perlindungan di negara-negara yang di situ mayoritas beragama Islam. Au zimmiyan, nah kafir zimmi yang cak mana pula? Kafir zimmi.
Kafir zimmi itu kafir yang sudah hidup bersama dengan mayoritas orang Islam, sudah berdomisili, sudah akor. Nah, contohnya saudara-saudara kita yang non muslim. Nah, itu namanya kafir zimmi. Jadi kafir ada berapa? Nah, 4 lah. Tikanya apa? Tikanya apa? Kan kafir pertama mu'ahad, yang kedua mu'ammanan, yang ketiga zim, yang keempat kafir harbi. Ya, kafir harbi itulah yang mereka mengajak perang orang-orang Islam, itu namanya kafir harbi. Nah, 3 kafir ini tadi, yang non muslim ini tadi, wajib takfinuhu wa dafnuhu, yang wajib hanya mengkafani dan menguburkannya. Masalah memandikannya itu hukumnya boleh. Ya, tapi kalau menguburkan dan mengkafani hukumnya wajib bagi itu yang muslim. Ya. Kalau seandainya dulurnya yang kafir tak kati. Tapi kalau kafir harbi, kalau tidak boleh. Kafir harbi. Nah, sekarang faslun. Nah, pasal menerangkan aqallul ghusli, minimal memandikan. Nah, cara memandikan, minimal memandikan itu minimalnya cak mano, ta'mimu badanihi bil ma', yaitu dengan meratakan air ke seluruh tubuh si mayit. Sekiranya air sudah rata di seluruh tubuh mayit, maka sudah dianggap sah. Jadi ini ukuran minimal. Maknanya anak aqalla ghusl mayit, bahwasannya batas minimal memandikan mayit adalah ta'mimu jami'i badanihi, meratakan ke seluruh badannya mayit, sya'ran, dari segi rambutnya, wa basyaron, dan kulitnya diratakan dengan apa? Bil ma'i, dengan banyu. Diratakan tadi apa? Ai ba'da izalatin najasa. Maksudnya setelah menghilangkan najis pada tubuhnya, baik najis ainiyah allati alaihi in kanat, jikalau memang najis ainiyah itu ada pada tubuhnya. Najis ainiyah itu yang mana? Najis terbagi menjadi berapa? Dua. Najis ainiyah, najis hukmiyah. Najis ainiyah itu najis yang tampak, bentuk, rasa, dan bau. Kalau hukmiyah ini baunya tidak begitu tampak, rasanya juga tidak begitu mencolok, rupanya, bentuknya juga tidak begitu terlihat. Nah, itu namanya najis hukmiyah, masih perkiraan. Tapi yakin itu najis karena keadaan kita tiup angin itu apa, akhirnya tanpa terasa, kadang bentuknya hilang tapi baunya masih ada. Baunya hilang, bentuknya hilang, rasanya didolit dikit, oh ya itu rasanya manis, cukup asam, masih najis hukmiyah. Jadi kalau najis hukmiyah itu najis yang tidak tampak, kalau najis ainiyah najis yang tampak. Jadi setelah dihilangkan semua najis pada mayit ini tadi, baru disiram dengan diratakan air ke seluruh tubuhnya. Amal hukmiyah, adapun najis hukmiyah wal ainiyah, dan najis ainiyah allati fi ma'naha, yang semakna dengannya. Kalau seandainya si mayit ini tadi najis ainiyahnya sudah tidak kelihatan lagi, yang ada cuma najis hukmiyah baik, rasa-rasa ada najis hukmiyahnya, fatakfi, maka cukup jariyatul wahidatun, cukup dengan mengalirkan satu kali air basuhan pada tempat yang terkena najis hukmiyah, li izalatiha, untuk menghilangkannya, walil ghusli, dan juga sekaligus untuk membasuhnya. Wala yajibu, dan tidaklah wajib, li ghuslil mayyiti, untuk memandikan mayit, niat memandikan mayit itu tidak wajib. Yang wajib mandikannya, niatnya tidak wajib. Bal tusannu,
akan tetapi niat memandikan mayit hukumnya sunnah faqat, hanya sunnah. Nawaitul ghusla lihazal mayyiti lillahi ta'ala, sengaja aku niat memandikan mayit ini karena Allah. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu mayit hukumnya sunnah, niat wudu ke mayit hukumnya wajib. Kebalikan dari mandi. Ingat ya? Memandikan mayit hukumnya wajib, niat memandikan hukumnya sunnah. Mewudukan mayit hukumnya sunnah, niat mewudukan mayit hukumnya wajib. Paham? Nah sekarang kalau seandainya yang menyentuh si mayit ini lain jenis, misalkan mayitnya betina, yang kita megangnya inilah lanang bukan mahram pula, atau semisal mayitnya lanang yang nyentuhnya betina, batal tak wudunya? Yang batal wudu siapa? Wudu mayit apa wudu kita? Hah? Apa dua-duanya? Hah? Hah? Yang batal wudunya siapa? Wudu kita yang batal. Kalau wudu mayit tidak batal karena sudah tidak lagi taklif, tidak lagi mukallaf. Kalau sudah meninggal sudah tidak akan ditangguhkan lagi dia. Wudunya tidak batal. Justru wudu kita yang batal. Kalau seandainya kita ini lain jenis dan memang bukan mahram. Paham sampai situ ya? Nah tadi batas minimal memandikan mayit. Nah sekarang wa akmaluhu, paling sempurna, batas maksimal yang paling sempurna memandikan mayit, yaitu gambarannya camano ayang sila sawataihi. Yang pertama yang memandikan mayit membasuh kemaluan, dua kemaluan si mayit baik depan maupun belakang. Wa ayuzilal qazara min anfihi, dan yang memandikan mayit menghilangkan kotoran yang ada di hidung si mayit. Wa ayyu'addi'ahu, dan membutuhkan si mayit. Wa ayat luka badanahu bisitri, dan menggosok-gosok badan si mayit dengan daun bidara. Masih ada tak daun bidara? Jangan main ini. Masih ada. Kalau tak kati intinya yang sejenis dengannya, bedak sabun lah. Ada kan sabun khusus mayit ada ya. Wa ayasubbal ma alaihi, lalu kemudian mengguyurkan air sebanyak 3 kali. Nah ini yang paling sempurna. Kalau tadi kan yang penting, kalau batas minimal kan yang penting air merata ke seluruh tubuh. Kalau yang paling sempurna sebelum dimandikan dibersihkan dulu najisnya, dihilangkan dulu kotoran yang ada di tubuhnya, khususnya di bagian hidung, mulut dan lain sebagainya. Lalu kemudian diwudukan, lalu kemudian digosok-gosok badannya dengan daun bidara, lalu yang terakhir dibasuh dengan air sebanyak 3 kali, air yang jernih, air yang murni, yang terakhir. Maknanya anna akmala ghuslil mayyit, bahwa sesungguhnya batas maksimal memandikan mayit ayang silal ghusil, orang yang memandikan mayit itu ba'da ayam sahabat nahu, setelah memandikan mayitnya tadi, setelah apa? Ayam sahabat nahu, setelah dia menyentuh perutnya, biyadihi yusra, dengan tangan kanannya, dengan tangannya yang sebelah kiri. Posisi mayit itu, posisinya tangan kirinya, tangan kiri wong yang mandi ini tadi megang ke perut. Bitahammulin yasirin, dengan cara menekan sedikit, ditekan sedikit. Nah perutnya sambil ditekan. Duburahu wa qubuluhu ma'an najasati allati haulahuma, ditekan akan apa? Keluarlah kotoran yang ada di kubul maupun dubur si mayit, ma'an najasati, beserta najis, allati haulahuma,
yang berada di sekitar keduanya. Dibersihkan dengan apa? Bi khirqatin, dengan kain. Jadi yang membasuh, yang mandi ke mayit ini kalau baca tangannya apa, dengan sapu tangan, ya, dengan kain yang dibasahi. Yalufuha ala yadihil usra, yang dia ikatkan atau yang dia lilitkan pada tangan sebelah kirinya. Jadi intinya tangan kirinya untuk membersihkan bagian kotoran. Wa ayyuzilal qazara, dan yang memandikan mayit menghilangkan kotoran min anfihi, yang ada di hidungnya, di hidung si mayit. Wa kaza, demikian juga min asnanihi, kotoran yang ada di antara gigi-giginya. Bihir qatin ukhra, tapi dengan kain yang lain. Jangan kain bekas cebok tadi dibasuh ke gigi, jangan. Kain yang lain pula. Kita kalau lagi itu lagi marah, apalagi mahit, ya. Wa ayyu'addi'ahu, nah setelah dibersihkan najis-najis yang ada di tubuhnya ini tadi, kotoran-kotoran yang ada di tubuhnya, lalu kemudian diwudukan. Pada zalika, setelah tadi biniatin dengan niat. Ka wudu'il hayyi, wudunya sama seperti wudu orang yang hidup. Jangan pula yang sunah-sunahnya dilakukan pula disuruh kumur-kumur, jangan. Yang penting yang wajib-wajibnya baik. Jadi wudunya si mayit ini sunnah, tapi niat mewudukan lakunya wajib. Wa ayyadluka ba'da zalika badanahu bisidri. Nah setelah itu lalu kemudian yang memandikannya menggosok-gosok badannya dengan bisidri, dengan daun bidara. Kalau tidak kata daun bidara di sini dijelaskan karena wahu kasobunin, seperti sabun. Bi ayyaghsila bihi awalan ra'sahu, dengan cara dia pertama kali yang dibasuhnya adalah ra'sahu, bagian kepala si mayit. Summa lahyaitahu, lalu kemudian bagian jenggotnya. Summa ma akbala min syakkihil aiman, lalu kemudian bagian tubuh depan sebelah kanan dulu, bagian depan sebelah kanan mayit. Lalu kemudian sumama akbala min syakkihil aisar, lalu kemudian bagian tubuh si mayit yang bagian depan tapi yang sebelah kirinya, sebelah kanan lalu kiri. Sumama adbaro min syakkihil aiman, lalu kemudian bagian tubuh si mayit yang belakang sebelah kanan. Sumama adbaro min syakkihil aisar, lalu kemudian bagian tubuh si mayit yang bagian belakang yang sebelah kiri. Setelah itu, setelah dioles segala, sudah diratakan daun bidara ini tadi, summa yuziluhu bima'in, lalu kemudian dihilangkan. Setelah dilumuri dari daun bidara tadi, mandi yang ingin dicampur dengan air bidara, daun bidara tadi, lalu kemudian dihilangkan bima'in, dengan air, min fauqihi, dari atas, ila qadamihi, sampai telapak kakinya si mayit. Kalau di situ tulisannya farqihi, ya, di ralat. Allah alam bisawab, itu fauqih, jadi dari atas ke bawah. Setelah itu wa ayaghsilahu ba'da zalik minat ta'mimi salasan bima'in qarahi. Setelah dibasuh dengan daun bidara, selesai kan, tubuh, lalu kemudian dibasuh lagi dengan air yang untuk menurunkan daun bidara tadi, lalu kemudian dibasuhlah, diratakan dengan air qarahin yang murni. Ai ma'a qalili kafurin, dengan sedikit dicampuri kapur baru. Nadban, ya, hukumnya sunnah. Tujuannya apa? Agar supaya serangga itu kan kalau dengan kapur barus tuh apa? Tidak peluk doyan. Nah. Tapi jangan sampai kapur barusnya ini merubah kemelutakan air. Intinya sedikit saja dicampur dengan kapur barus. Haza, dan ini adalah makna kalamil musannif, adalah makna daripada perkataan musannif.
Wa alaihi, dan atas perkataannya ini fatakunu al-ghusalatu khamsa, maka basuhan-basuhan memandikan mayit ini terbagi menjadi khamsan, 5 basuhan. Nah, yang tadi jadi 5, mak mana itu maksudnya berarti? Yang pertama tadi kan dibasuh dengan daun bidara, air yang dicampur dengan daun bidara. Yang kedua, membasuh untuk menghilangkan daun bidara tadi. Terus yang terakhir kan 3 kali basuhan dengan air yang jernih yang dicampur dengan kapur baru. Pas 5 kan? Wa aqallul kamal, minimal kesempurnaan sabbul ma'il qarah alaihi, yaitu menuangkan air yang jernih pada mayit marrotan, 1 kali, ba'dal muzillati fatakunul ghusalatu salasa, setelah menghilangkan itu tadi yang daun bidara tadi. Pertama dibasuh dengan air yang bercampur daun bidara, yang kedua terus menghilangkan membasuh mayit lagi tapi untuk menghilangkan daun bidara tadi, yang ketiga lalu kemudian dibasuh dengan air jernih cukup 1 kali. Ini minimal kesempurnaan. Jadi pas 3 kali basuhan. Walil khamsi, dan pada 5 basuhan untuk memandikan mayit ini kaifiatul ukhra, atau cara lain. Tadi kan cara pertama, ada cara lain. Wahia, yaitu antakunal ula bisidrin, yang pertama dengan daun bidara. Wasaniyatu, yang kedua al-muzilla, menghilangkan daun bidara tadi, dibasuh lagi untuk menghilangkan daunnya. Wasaniyatu wasalisatu bisidrin, basuhan ketiga dengan daun bidara lagi. Yang keempat warabi'a al-muzilla, yang keempat dengan menghilangkannya. Jadi 2 kali daun bidara, 2 kali untuk menghilangkan daun bidara. Yang terakhir wal khamisa bima'in qara, terakhir baru dengan air yang jernih. Ini cara yang kedua. Wa aula minal khamsi, yang paling utama dari 5 basuhan asabu, boleh dengan 7 kali membasuh, 7 kali basuhan di saat memandikan mayit. Walaha, dan bagi 7 kali basuhan ini salah sukaifiatin, ada 3 cara. Al-ula, yang pertama, antakuna ulal ghusalatu bisidrin, basuhan pertama itu basuhan dengan menggunakan daun bidara. Wasaniyatu, lalu basuhan yang kedua al-muzillah, ya, yang menghilangkan daun bidara. Wasalisa, bisidrin lagi. Warabi'a al-muzillah, menghilangkannya lagi. Wal khamisa wasadisa wasabi'a, basuhan kelima, keenam, ketujuh bima'in qarah, dengan air yang jernih. Kalau seandainya si mayit dibasuh sebanyak 7 kali. Yang pertama, yang kedua, selang-seling. Yang pertama baju dengan daun bidara, yang kedua menghilangkannya, yang ketiga daun bidara, yang keempat menghilangkannya, yang kelima 6, 7-nya dengan air yang jernih. Itu cara pertama kalau seandainya si mayit dibasuh sebanyak 7 kali. Cara yang kedua, antakuna ulal ghusalati bisidrin, basuhan pertama dengan daun bidara. Wasaniyatu, basuhan kedua menghilangkan daun bidara. Wasalisatu bima'in qarah, dengan air yang jernih, basuhan ketiganya. Warabi'a wal khamisa bisidrin, basuhan keempat kelima dengan daun bidara. Wasadisa al-muzilla, basuhan keenam dengan menghilangkan daun bidara. Basuhan ketujuh dengan ma'un qarah, dengan air yang jernih. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, asalisa antakuna ula ghusalati bisidrin, cara yang ketiga dengan 7 kali basahan, yaitu basuhan pertama dengan daun bidara. Wasaniyatu al-muzilla, basuhan keduanya untuk menghilangkannya. Basuhan ketiga daun bidara. Basuhan keempat untuk
menghilangkannya. Basuhan kelima dengan daun bidara, basuhan yang keenam dengan menghilangkannya, baru basuhan yang ketujuh dengan air yang jernih, selang-seling. Dan ternyata wa aula minasab itismu, yang paling utama dari membasuh atau memandikan mayit dengan basuhan 7 kali itu ada yang lebih utama, yaitu 9 kali. Dari 5, 7, 9. Walaha kaifiyatani. Adapun memandikan mayit dengan basuhan 9 kali ini ada 2 cara. Yang pertama al-ula antakun al-ghuslatul ula bisidrin, basuhan pertama dengan daun bidara. Wasaniyatu, basuhan yang kedua menghilangkan daun bidara. Wasalisatu, basuhan yang ketiga dengan ma'in koroh. Dengan air yang jernih. Yaf'aluha kaza salasan. Dia lakukan sebanyak 3 kali. Jadi dilakukan 3. Yang pertama dengan daun bidara. Wasaniyatu, basuhan kedua al-muzila, menghilangkan daun bidara. Wasalisa bisitrin, dengan daun bidara. Keempat muzila, menghilangkannya. Wal khamisa, dengan daun bidara. Wasodisa, yang keenam dengan menghilangkannya. Wasabi'a wasamina watasi'a, basuhan ketujuh, 8, 9 dengan air yang jernih. Itulah cara membandikan mayit. Boleh dengan 5 kali basuhan, atau dengan 7 kali basuhan, atau bahkan 9 kali basuhan. Wal ibratu fil haqiqati, yang dianggap maksudnya yang menjadi tolak ukur sahnya mandi si mayit ini apa? Fi jami'il kaifiyat, pada semua cara yang telah disebutkan tadi. Bimakanat bil ma'il qara, yaitu bila mana si mayit dimandikan dengan air yang jernih. Itu yang menjadi tolak ukur. Adapun pewangi ini tadi apa kapur baru sama daun bidara ini tadi untuk menghilangkan aroma menghilangkan aroma si mayit. Wa yusanu, dan disunnahkan ayakunal ghuslu fil khalwa, memandikan mayit itu dianjurkan pada tempat yang sepi. Khalwa itu tempat yang sepi. La yadkhuluha ilal ghasil, yang mana tempat itu tidak dimasuki kecuali bagi yang memandikan. Jadi cukup di apa bahasa kita di sini, tukang mandi kan nih, bilalnya baik. Cukup yang memandikan sama apa waman yu'inuhu, asistennya, orang yang membantunya. Wa waliyul mayit, dan juga walinya si mayit. Walinya si mayit itu siapa? Wa huwa aqrabul warasa, ahli warisnya yang paling dekat, entah itu anaknya entah itu bininya, pokoknya ahli warisnya. Wa antakuna fi qamisin balin aw sakhifin, dan juga pakaian yang digunakan si mayit ini tadi di saat dimandikan dengan pakaian yang sudah usang, aw sakhifin, atau pakaian yang sudah rusak. Lah mati jangan pula nak diinjak pakaian yang bagus. Mandi ke mayit pakai baju yang baru misalnya kan. Jadi pakai apa tidak bagi yang hidupnya ahli waris itu bukan mandi ke mayit baju dia. Jadi cukup baju yang sudah usang. Wa ala murtafiin, dan hendaknya di tempat yang tinggi. Kalau sekarang ini kan ada kerandanya dewek. Wa bima'in baridin, dan dimandikan dengan air yang dingin. Illa lihajatin, boleh dengan tanpa air dingin bila mana ada hajat. Kabardin, contohnya semisal pas musim dingin. Pas musim dingin, mayit dimandikan dengan air yang hangat. Kalau tak kata hajat, jangan pula pakai baju hangat. Wawasahin, atau dimandikan dengan baju hangat dikarenakan ada kotoran pada tubuhnya yang melekat, susah sulit untuk dihilangkan bila dengan menggunakan air yang dingin. Dan boleh kalau dengan menggunakan air.
Wa ayaghutta wajhahu bi khirqah, dan hendaknya wajah si mayit ditutupi dengan kain basah. Wa alla yanzura al-ghasilu min ghairi auratihi illa qadral hajat, dan hendaknya orang yang memandikan tidak melihat selain daripada auratnya illa qadral hajat, sesuai dengan sesuai dengan kadar hajat atau kadar kebutuhan. Ammal aurat, adapun auratnya si mayit, fayahrumu nazruha, maka haram melihatnya. Jadi cukup diraba, Ben, jangan sampai dijingok. Lagi kalau seandainya tukang mandi kita dijingoknya pula, bekakasnya kecil rupanya, diomongnya agak lanjut tengah tangganya. Sahanu tadi mati, bekakasnya kecil. Nah, hukumnya haram. Itu bagian-bagian tubuhnya kecuali dengan hajat. Nah, ada masalah. Apa? Karena dikhawatirkan takutnya aib mayit itu terbuka, terpublikasi. Yang dikhawatirkan seperti itu. Aslun aqallul kafani wa ma'alam.